Hai lady, selamat datang di Ladini Book Club. Nama saya Vina Oy dan buku yang dibahas di book club ini adalah Kenalkan Yesus pada Mereka. Hari ini kita akan bahas bab 3, yaitu Perangkap Hari Injil. Such a good chapter. Ini adalah bab yang sangat baik dan sebelum kita lanjut lebih lagi, mari kita berdoa. Let's pray. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Kau telah berikan di Ladini Book Club. Terima kasih untuk buku ini, Tuhan. Bahwa Roh Kudus memakai buku ini untuk berbicara kepada kami, untuk membuka mata kami, untuk melihat Injil lebih jelas lagi, Tuhan. Untuk melihat Engkau dan pekerjaan-Mu di atas kayu salib lebih jelas lagi, Tuhan. And therefore, untuk mengasihi-Mu lebih lagi, to fall in love with you even more. Terima kasih Tuhan, Engkau yang pimpin diskusi hari ini, setiap topik pembicaraan. Lord, I just pray that it will be a blessing, bahwa ini akan menjadi berkat untuk mereka yang menyaksikan, untuk mereka yang ada di call ini, dan mereka yang juga menyaksikan di lain waktu. Pimpin kami Tuhan, we surrender to you, kami berserah kepada Engkau, biar Roh Kudus yang menuntun sesi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Amen, ladies. So, as I was saying, bab ini sangat-sangat, I wish ya, I wish I knew this uh, waktu tahun 2016 ya, 2016 waktu masa-masa saya belajar Injil lebih dalam lagi. I think untuk pertama kalinya ya, untuk pertama kalinya mata saya dibukakan kepada apa sih kabar baik itu dan apa sih Injil itu. I wish I had this resource. Akan sangat bermanfaat kalau saya memiliki buku ini pada tahun 2016. But it's okay. Saya nanti akan menjelaskan mengapa ini sangat sangat membantu. Why is it so helpful for me? Dan di bab ini Jack Klumpenhauer menjelaskan bahwa anak-anak yang bertumbuh di dalam gereja, yang besar di sekolah minggu, yang datang dari keluarga Kristen, mereka juga membutuhkan kabar baik. Mereka juga perlu mendengarkan kabar baik. Dan Jack mengatakan bahwa kenapa judulnya adalah Perangkap Hari Injil, karena kebanyakan guru sekolah minggu atau guru di sekolah Kristen atau orang Kristen secara umum berpikir bahwa oke, ada hari yang khusus yang akan didedikasikan untuk menyampaikan kabar baik. Jadi fokusnya untuk satu hari itu adalah untuk kabar baik supaya anak-anak yang bukan dari keluarga Kristen atau yang bukan dari latar belakang Kristen, mereka bisa mendengar Injil untuk pertama kalinya dan mereka mendapatkan kesempatan untuk keselamatan, ya kan? Jadi mereka berpikir bahwa Injil adalah sesuatu yang khusus, spesial, dan uh, memang untuk anak-anak yang belum mengenal Tuhan. In a way, yes, we can. The gospel is to preach good news, mengabarkan, memberitakan kabar baik untuk mereka yang belum pernah mendengar tentang kehidupan Yesus, ya kan? Tetapi yang menjadi fokus dari bab ini adalah anak-anak percaya, anak-anak yang besar dalam gereja juga mereka membutuhkan kabar baik. Ini adalah sangat-sangat penting. Dan Jack menuliskan mengapa kabar baik itu dibutuhkan. Mengapa kabar baik itu bukan hanya sekali setahun ya, atau satu hari yang khusus untuk membahas Injil. Tetapi Injil itu harus menjadi fokus, harus menjadi bagian dari hari-hari. Setiap hari kita harus bisa melihat betapa indahnya Injil dan salib Kristus itu menjadi besar, semakin besar di kehidupan kita, semakin kita bertumbuh di dalam kekristenan. Very important. Dan di sini Jack menggambarkan tentang 3 murid ya, atau yang bisa terjadi kepada anak-anak yang besar di dalam keluarga Kristen. Bisa ada 3 karakteristik yang ditemukan dalam anak-anak yang besar dalam keluarga Kristen yang sudah biasa dengan
kekristenan atau sudah biasa dengan ke gereja, ada 3 karakteristik yang bisa ditemukan, yaitu di halaman 65 dia menjelaskan sedikit tentang 3 karakteristik, yaitu pertama Alice yang cemas, jadi menggambarkan bahwa ada murid yang ya jadi suka cemas karena tidak mengerti Injil, berpikir bahwa keselamatan itu tergantung oleh perbuatan baik, dan perbuatan baik kan nggak akan 100% selalu konsisten baik ya. Jadi dia akan berada di dalam situasi yang selalu cemas, apakah saya sudah melakukan yang cukup hari ini? Apakah saya cukup diterima Tuhan hari ini? Apakah Tuhan senang hari ini atau Tuhan tidak senang hari ini? Jadi merasa cemas. Dan untuk murid-murid yang merasa seperti Alice yang cemas ini tidak akan pernah merasa bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, karena bagaimana dia dapat mengasihi seseorang yang eh, hari ini mungkin senang dan besok mungkin tidak senang. Jadi untuk bertumbuh di dalam kasih ini adalah sangat sulit untuk anak yang eh, sifatnya seperti Alice yang cemas. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah Sarah yang sombong. Sarah yang sombong itu menggambarkan eh, murid yang karakteristiknya adalah karena dia bisa melakukan hal-hal yang baik, karena dia bisa taat, dia bisa menjadi anak yang baik, dan akhirnya dia berpikir bahwa oh saya bisa tuh, saya nggak perlu Tuhan, saya nggak perlu anugerah Tuhan, saya bisa lebih baik daripada yang lain, saya bisa tuh nggak ngerokok, kok kamu ngerokok. Jadi membangun cara berpikir atau paradigma yang melihat dirinya lebih baik dari orang lain, and therefore oleh karena itu tidak memerlukan anugerah Tuhan. Dan itu adalah karakteristik seperti Sarah yang sombong, anak yang sombong. Ini namanya, by the way, Alice yang cemas, Sarah yang sombong ini karena diterjemahkan langsung dari bahasa Inggrisnya. Dan kalau di bahasa Inggrisnya itu uh, dia menggunakan alliteration. Jadi alliteration itu menggunakan huruf yang sama, huruf pertama yang sama. Jadi Alice itu disamakan dengan anxious, A dan A. Anxious Alice. Terus Sarah yang sombong itu dari S dan S. Smug Sarah ya. Jadi dipakai, oh ya kayak Sarah yang sombong, S dan S contohnya. Tapi ini nggak ada no particular reason kenapa nama ini disebutkan. Mungkin kalau Anda bingung kenapa kenapa Alice gitu, karena dalam bahasa Inggrisnya itu A dan A, terus S dan S, terus yang ketiga adalah Kyle yang complacent ya. Jadi ke dan ke ceritanya, C dan K. Oke. Dan ya Sarah yang sombong itu murid yang merasakan dia ya nggak terlalu butuh kekuatan dari Tuhan. Tuhan berhak eh, memberkati dia karena dia bisa taat, dia bisa melakukan hal-hal yang baik, dan susah juga untuk bertumbuh dalam kasih. How can this person love God? Karena dia merasa dia nggak butuh tuh, saya nggak butuh, I'm not indebted to him. Jadi saya eh, akan susah untuk mengasihi Tuhan kalau dalam posisi seperti Sarah yang sombong. Yang ketiga adalah Kyle yang berpuas diri, atau bahasa Inggrisnya complacent Kyle. Jadi ya udah, dia tidak merasakan bahwa dia butuh menjadi orang yang lebih baik, atau dia tidak melihat dirinya membutuhkan kasih karunia. Tetapi ya udah, dia bosan aja, dia complacent. Jadi dia di situ aja ya, biasa-biasa aja. Jadi complacent itu berarti dia uh, lebih kayak anak-anak murid yang udah bosen, yang bosen aja. Jadi uh, there's nothing can excite them, nggak ada yang bisa membuat mereka excited, nggak ada yang bisa membuat mereka lebih lapar dan haus untuk firman Tuhan, karena ya mereka ya udah begitu aja gitu. Dan karena mereka bosen, mereka susah untuk bertumbuh dalam kasih. Mereka tidak mampu untuk mengasihi Allah karena mereka udah puas di kondisi mereka saat where they are now ya. Untuk apa kalau memang tidak ada sensasi dalam hubungan itu? Itu saya baca langsung dari halaman 66. So, these are the 3 things mengapa anak-anak dalam keluarga Kristen atau yang besar dalam sekolah minggu, yang besar datang ke gereja,
itu butuh mendengarkan firman Tuhan karena sangat sangat gampang untuk mereka berada di tiga posisi ini, memiliki tiga karakteristik ini. Dan tidak hanya satu dari tiga ini, kadang-kadang ada tiga-tiganya di dalam satu orang ya. Kadang-kadang kita bisa merasakan tiga-tiganya ini. Kita bisa merasa cemas, kita bisa merasa sombong, kita bisa merasa complacent, berpuas diri, bosen di kehidupan kita, all in one, sekaligus ya, tiga-tiganya. Dan yang benar-benar menonjol untuk saya, and this goes back to, oh I wish I knew this 2016. Seandainya saya tahu ini 2016, ini akan sangat membantu dan sangat jelas. Jadi di halaman 67, Jack menjelaskan bahwa Injil ini memiliki kekuatan ganda. Seorang pendeta Inggris abad ke-17, Walter Marshall, dengan cemerlang menunjukkan bahwa kabar baik itu adalah kekuatan ganda dalam kehidupan orang percaya. Ini sangat sangat bagus, ladies. Yang pertama adalah kabar baik bahwa kita diampuni, diadopsi, dan dikasihi selamanya oleh Allah menciptakan rasa syukur dan pengharapan akan hidup dengan Yesus. Ini menarik kita untuk datang kepadanya di dalam kasih. Sama seperti air pasang menarik kapal. Dan it doesn't stop there. Nggak berhenti di situ, ladies. Karena kekuatannya ganda. Dan kabar baik bahwa kita berada di dalam Kristus dan diberi roh berarti bahwa kita dapat mengandalkan kuasa Tuhan dalam diri kita sepenuhnya. Ini adalah kekuatan untuk melarikan diri dari dosa. Sama seperti angin mendorong kapal yang sama. Jadi yang pertama tadi air pasang menarik, terus ada bantuan angin yang mendorong kapal tersebut. Air pasang dan angin, daya tarik dan kekuatan, menarik dan mendorong. Kabar baik itu adalah kekuatan ganda yang dibutuhkan oleh anak-anak yang percaya. Aduh, ini bagus sekali penjelasannya. Karena kebanyakan, atau at least for me, saya berhenti di poin yang pertama tadi itu. Kabar baik bahwa ya kita diampuni, kita diadopsi, kita dikasihi. Dan wow, what good news. Saya dikasihi, saya diterima, dan saya berhenti di situ. Dan movement seperti Hyper Grace akhirnya cuma berhenti di situ. Sedangkan kekuatan Injil itu lebih besar ya, ada kekuatan yang ganda. This is not the complete picture. The complete picture is, yes, kita diterima, Anda dikasihi, Anda sudah diadopsi masuk ke dalam keluarga Tuhan. Plus, on top of that, Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan Anda karena Roh Kudus hidup di dalam kehidupan kita, dan that means artinya kita dimampukan untuk bisa hidup di dalam panggilan Tuhan, kita dimampukan untuk bisa melarikan diri kita dari dosa untuk tidak melakukan hal-hal yang manusia lama kita lakukan. Ya, jadi ini adalah kekuatan ganda yang, oh, saya sekarang tidak merasa bahwa oh, saya harus melakukan ini dengan kekuatan sendiri. Saya harus menjadi anak yang baik. Saya harus menjadi ya anak orang Kristen yang lebih 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 kudus lagi dengan kekuatan saya sendiri. Bukan, ladies. Kabar baiknya adalah Roh Kudus juga hidup di dalam kita, dan Roh Kuduslah yang menuntun kita, yang memberikan kekuatan untuk kita supaya ada kekuatan supernatural untuk kita bisa mengalahkan dosa, untuk supaya kita tidak hidup di dalam kuasa dosa dalam kehidupan kita. So that is the good news. Ini adalah kabar baik yang anak-anak dan orang dewasa butuh mendengarkan, bahwa kabar baik itu kita diterima, kita dikasihi, dan kita diberikan kuasa untuk berjalan di dalam panggilan kita. Dan kalau saya bisa baca Kolose 2 ayat 6-7, ini masih di halaman 67 ya, di kekuatan ganda. Kolose 2 ayat 6-7. Kamu telah menerima
Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Dan cara untuk kita bisa bertambah teguh di dalam iman ini adalah dengan kita mengerti, lebih mengandalkan, lebih bersandar lagi kepada kabar baik Injil. Ya, kabar baik Injil, apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan, implikasinya apa kalau Kristus sudah mati di atas kayu salib, maknanya apa untuk saya sebagai orang percaya, ya. Dan satu lagi sebelum saya memberikan kesempatan untuk ladies juga sharing, satu lagi yang sangat membantu adalah ilustrasi di halaman 74. Bagaimana pertumbuhan Kristen terhambat. Ya, di sini dia ada uh, ilustrasi, ya, center, dan bagaimana uh, terang itu, cahaya itu, ya, sebagai orang Kristen. Dan kita lihat di sini, semakin seseorang mengenal siapa Tuhan, semakin seseorang melihat kekudusan Tuhan, pasti secara otomatis semakin kita melihat kekudusan Tuhan, semakin kita melihat, wow, Tuhan itu besar, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu wow, ya. Semakin kita melihat Tuhan for who he is, siapa Dia sesungguhnya, semakin kita aware dan sadar bahwa, oh, saya ini kecil sekali, saya ini sangat berdosa, oh no, saya ini tidak layak, oh no, saya ini banyak sekali keterbatasannya. Semakin kita aware diri kita, ya, semakin kita mengenal atau melihat kebesaran Tuhan, semakin kita sadar siapa kita, semakin kita sadar keterbatasan kita. Nah, kesenjangan itu di sini, ya, kesenjangan ini perlu uh, we need to bridge that dengan salib juga menjadi lebih besar. Jadi, as we grow sebagai orang Kristen, semakin kita bertumbuh di dalam iman kekristenan, our view of the cross of the gospel, cara kita melihat salib dan kabar baik itu harus semakin besar di dalam kehidupan kita. Karena semakin kita bertumbuh, semakin kita melihat bahwa, oh, Tuhan itu besar, oh, Tuhan itu sanggup melakukan ini, oh, Tuhan itu Dia setia. Dan semakin kita hyper aware, kita melihat bahwa, oh ya, saya ini tidak setia, saya ini bimbang, dan seterusnya. Karena kita semakin bertumbuh dalam pengetahuan itu, our understanding of the gospel, uh, our view of the cross, cara kita melihat salib itu juga harus semakin besar, ya. Karena kalau salib itu tidak semakin besar di dalam kehidupan kita, akan ada kesenjangan, dan kesenjangan itu adalah momen di mana we are tempted, kita mengalami apa ya? Ya, pencobaan untuk, oh, let me just feel it dengan menurunkan standar Allah. Oh, Tuhan tuh nggak seperti itu kok, ya. Kita menurunkan standar Allah, atau kita mengisi kesenjangan itu dengan this one at the bottom here, menyembunyikan dosa kita, ya. Oh, sebenarnya aku nggak setia ya karena aku capek. Contohnya itu, ya. That's what we tend to do. Itu adalah kecenderungan yang kita ingin lakukan. Tapi sebagai seseorang yang terus bertumbuh di dalam kekristenan, we really need to enlarge the gospel untuk bisa melihat kayu salib itu, supaya kabar baik itu yang mengisi kesenjangan kita ketika kita melihat bahwa Tuhan begitu besar dan kita begitu berdosa. Dan ini konsisten di Alkitab juga, di Yesaya 6, di situ juga Yesaya melihat kekudusan Tuhan, ya, kekudusan Tuhan yang begitu indah, yang begitu wow. Akhirnya Yesaya mengatakan, oh no, I am a man of unclean lips. Saya adalah orang yang, apa nih bahasa Indonesianya? Celakalah aku binasa. Ya, dan di situ again konsisten Tuhan menjamah.
Tuhan menjamah tanpa Yesaya melakukan apa-apa. Itulah keindahan kabar baik, keindahan Injil. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang turun tanpa kita melakukan apa-apa. Dan ini juga konsisten dengan cerita Petrus. Ingat gak? Waktu dia ingin menangkap ikan, terus nggak dapat-dapat. Terus Tuhan Yesus mengatakan, coba sebarkan jangkar apa? The net, ya, jalamu ke sebelah sini. Dan akhirnya, wow, jalannya itu penuh dengan ikan. Dan yang pertama Petrus katakan adalah dia tersungkur di depan Kristus dan mengatakan pergilah dariku, saya ini orang orang berdosa. Semakin dia aware, semakin dia melihat kuasa Kristus, siapa Tuhan, semakin kita aware diri kita sendiri. Makanya sangat penting untuk kita balance dan kita memenuhi kesenjangan-kesenjangan itu dengan kabar baik, ya. Apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di atas kayu salib itu juga sangat-sangat perlu diingat lagi. Not just for new believers, bukan hanya untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan, tapi untuk orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Mereka perlu diingatkan time and time again kabar baik, karena hati ini suka lupa. Hati ini kecenderungannya adalah untuk lupa, ya. Tim Keller juga mengatakan bahwa the gospel is the ABCs of life, is the building blocks of life. Jadi kabar baik Injil itu adalah step-step yang esensial, yang penting, ya. Bukan hanya the gospel itu hanya untuk orang yang belum percaya, terus kalau sudah mendengarkan kabar baik Injil dia akan level up untuk hal-hal yang lebih susah lagi. Bukan. Kata Tim Keller, kabar baik Injil itu adalah the building blocks of life. Ini adalah sangat dibutuhkan untuk setiap bagian dari kehidupan. We need to preach the gospel to ourselves every day. Kita perlu mengkhotbahkan, mengabarkan, memberitakan kabar baik Injil ke hati kita setiap hari. Ya, so that is what stood out for me. Dan saya juga ingin membagikan secara singkat apa yang sudah dibahas oleh Jack di bab 3. Dan kalau Anda sudah membacanya, great. This is going to be more beneficial for you. Kalau Anda belum sempat membaca bab 3, it's okay. Anda memiliki waktu, so much time to read chapter 3. Bab 3 sangat-sangat memberkati saya. Oke, saya sudah cukup banyak ngomongnya. Saya ingin membagikan kesempatan untuk ladies juga untuk sharing atau bertanya. Jadi feel free ladies untuk raise hand, unmute, yang ingin membagikan apa yang menonjol ketika Anda membaca bab 3, atau kalau Anda belum membaca bab 3 tetapi Anda ingin berbagi apa yang saya tadi sempat bahas. Kalau tiba-tiba Anda ingat situasi atau contoh di dalam kehidupan Anda yang Anda ingin tanyakan juga boleh. We are so open. You are free. Anda bebas untuk bertanya, Anda bebas untuk sharing. Silahkan, Anda bisa type dalam chat atau bisa raise hand dan silahkan unmute. Oke, ladies, the floor is yours. Silahkan. Saya minum dulu. Silahkan, ladies. Anybody? 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 You are free to talk about whatever you want. Apa yang ingin ditanyakan, silahkan. Kalau ada guru-guru sekolah minggu, ada kasus yang real life, silahkan. Boleh juga, whatever it is. Ya, I see you, Yulistina. Silahkan. Halo, Kak Vina. Halo. Ya, Semuanya. halo. Ya, Kak,
apa yang Kak Vina bagikan ini sebenarnya saya juga sudah saya pernah mengalami ya, eh, apalagi yang tiga karakter anak-anak tadi. Kayaknya itu Mm-mm. semuanya ada sama saya dua Iya. ketiga-tiganya. Jadi akhirnya saya juga sebagai guru sekolah minggu kadang itu menerapkan itu kepada anak-anak. Jadinya Mm-mm. lebih ke bagaimana moral, lebih bagaimana anak-anak itu jangan bohong, jangan harus taat ya, harus gini, kalau tidak nanti Tuhan marah. Jadi bukan kabar baik gitu yang anak-anak Iya. dengar. Begitu juga lah dengan saya. Karena Mm-mm. mungkin saya dapatnya seperti itu, jadi itu juga yang saya salurkan ke anak-anak. Akhirnya buat saya sendiri, saya pribadi, bahwa oh kalau saya baik, saya berbuat Mm-mm. yang seperti yang tadi, saya sudah punya nilai plus gitu sama di matanya Tuhan gitu. Bahkan sebaliknya kalau saya buat kesalahan, saya di dalam rasa tertuduh yang dalam banget gitu. Mm-mm. Jadi Mm-mm. seakan-akan semuanya itu karena saya. Tapi pas dengar Kavina menjelaskan dari 3 kali berturut-turut saya ikut tentang kabar baik, itu membebaskan saya secara pribadi tentang semua hal yang selama ini yang di pikiran saya, di apa yang sudah saya terapkan di sekolah minggu. Wah, saya ternyata banyak hal yang membuat saya, wow, itu saya jadi ngerti ya. Makanya kenapa dibilang Injil itu kabar baik, Kak. Ya, Karena memang kabar memang baik. kabar baik. Jadi itu sendiri berdampak buat saya dan Amen. saya bersyukur saya juga punya suami yang mendukung dan Mhm. kami punya pengalaman mengenai yang kabar baik ini, Kak. Kami pergi ke rumah sakit, kami mengunjungi ada ibu ini orang Kristen, orang percaya. Hmm. Tapi waktu kami juga tidak kenal ibu ini, cuman karena suami ini suka sapa orang, suka lihat-lihat orang yang menyendiri, jadi dia Ya. menyapa. Dan kami datang, terus cerita-cerita, dan kami berdoa buat ibu ini. Dan suami saya hari itu berbicara tentang salib. Dia bicara Hmm. tentang salib, bahwa sakit, semuanya itu sudah Tuhan Yesus kerjakan di kayu salib. Itu. Jadi poinnya itu memang salib, semua tentang Kristus. Amen. Jadi bahkan Kristus tidak pernah kasih kita sakit penyakit. Dia udah mati di kayu salib untuk menebus kita, bahkan untuk menyembuhkan setiap sakit kita. Kok Tuhan Yesus mau kasih kita lagi sakit? Jadi sakit itu ya mungkin kelalaian kita. Jadi intinya itu poinnya ke salib buat Tuhan mengasihi ibu ini gitu. Tuhan Hmm. menebus ibu ini, bahkan Tuhan mengasihi ibu ini dia karena dia sudah mati di kayu salib. Dan singkat cerita kami selesai berdoa kami pulang, kami datang jenguk lagi, ibu ini sudah bisa duduk dan dia bilang terima Hmm. kasih karena waktu Bapak Ibu datang, saya mendapatkan pengharapan. Sebenarnya dalam Wow. hati saya bilang kalau Tuhan mau ambil saya saat ini, ambil aja karena saya sudah tidak ada harapan untuk hidup. Istilahnya seperti sudah tidak punya gairah Iya. untuk hidup, terlalu Iya. banyak beban dan sudah menyerah dengan keadaan. Iya. Dan pada saat kami sampaikan Injil, kabar baik itu tentang salib, itu yang membuat dia semangat dan dia sudah keluar dari rumah sakit. Puji Tuhan sudah Wow. sehat. Dan ya, Wow. luar biasa, Kak Vina, itu yang saya lihat sendiri secara pribadi bahwa kekuatan salib, kekuatan kabar baik itu bukan tentang kita, tapi tentang Yesus, apa Iya. yang sudah Iya. Yesus lakukan. Itu Iya. yang perlu juga kita sampaikan kepada anak-anak supaya mereka Amin. mengalami kuasa Iya. salib. Ya. Itu, Kak. Oh, Makasih, Kak. amin. Thank you for sharing. Thank you, Yulistina, untuk sharing your experience dan benar sekali apa yang tadi Anda bagikan bahwa kalau kita tidak mengatakan ini kepada orang dewasa, kalau kamu nggak taat nanti Tuhan marah loh. Kalau kita tidak mengatakan itu kepada orang dewasa, kenapa? Why do we say it to kids ya? Kenapa kita melakukan yang demikian untuk anak-anak? If we wouldn't say it, kalau kita tidak akan mengatakan itu kepada orang dewasa, kalau kita sharing ya tentang kabar baik Injil, kalau kita tidak akan, we don't expect that ke orang dewasa. Kalau kamu nggak taat nanti Tuhan marah loh. Kalau kita nggak expect itu dari orang dewasa, ya kita juga tidak bisa mengexpect yang demikian dari anak-anak, because they also, mereka juga berhak untuk mendengarkan kabar baik yang tadi uh,
dibagikan. Mereka berhak untuk mendengar kabar baik dan dibebaskan dari tekanan untuk, aduh, nanti kalau saya tidak melakukan ini, nanti Tuhan Tuhan marah, nanti Tuhan nggak seneng lagi sama saya. They need to be free from that. Mereka perlu dibebaskan dari beban itu. And uh, what an honor and privilege, suatu kehormatan ya, untuk bisa menyampaikan kabar baik itu kepada anak-anak, dan mereka benar-benar bebas dan seperti belenggu itu lepas dari mereka. Ya, that's such a beautiful news, good news to hear. Dan saya sangat senang melihat bahwa Anda dan suami mengunjungi orang based on, oh ya, karena mereka ini sendiri, mereka uh, kelihatannya tidak ada yang menemani mereka, and so you reach out to them. Itu konsisten dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus yang keluar, Tuhan Yesus yang menjamah, Tuhan Yesus yang turun. Dan itu sangat-sangat indah. Itu adalah gambar dari Injil. Kita yang keluar, kita yang menjamah, kita yang ke rumah sakit. Karena itu yang Tuhan Yesus lakukan. Dia yang menyapa, dia yang turun dari surga, dia yang initiate, dia yang duluan melakukan sesuatu, dia yang mengatakan sesuatu lebih dahulu. So that's a beautiful picture. Itu adalah gambar yang indah untuk kita melihat tentang Injil, ya, gambar yang indah of the gospel. Thank you so much for sharing. Okay, apakah ada yang juga ingin sharing? Apakah ada yang lain ingin bertanya atau sharing? Please feel free to do so. This is an open space for everybody. Hai Lestika. Ya, hai, Silakan. Shalom. Shalom. Ya, Shalom. Aku mau share sedikit ya. Sebenarnya yang di bab 3 ini banyak yang relate sama yang aku alami gitu. Kayak anak-anak yang memang dari kecil sudah Kristen ya, dari lahir sudah Kristen, udah pergi ke gereja sama orang tuanya, tapi orang tuanya sendiri pun eh, tidak gimana ya, tidak mengalami pertumbuhan seperti yang digambarkan tadi ya. Jadi Ya, mereka juga sama ya, kayak ya yang penting ke gereja gitu, yang penting ya, ke gereja, mungkin karena disuruh atau karena memang perlu untuk laporan ke sekolah, kan kadang-kadang mereka harus ada laporan ke sekolah sudah ke gereja kan. ya. Dan di gereja nanti kalau beda ya, kita kan kalau kalau kami di kelas di sekolah minggu kami ada 4 kelas, ada anak balita, anak kecil, anak tanggung, sama anak remaja. Kalau kita ke kelas remaja, mereka itu udah mulai dengan remaja yang agak, ya aku udah tahu kok gitu, apa yang mau diceritain ini aku tahu. Udah agak bosan-bosan dan mereka Hmm, mulai main handphone, ya. main handphonenya mereka gitu. Nggak dengerin guru sekolah minggunya. Dan Hmm, di situ sebenarnya aku sering ngerasa, "Ih, aku gagal ya jadi guru sekolah minggu gitu. Kenapa ya mereka nggak mau perhatiin hmm, pada saat eh, aku lagi ngomong gitu." Nah, di sini kan dibilang di halaman 62 di kekuatan guru dikatakan, meskipun orang tua dan guru tidak bisa membuat anak-anak diselamatkan, namun kita masih memiliki peran besar dalam membawa mereka kepada iman. ya. Amen. Tapi hanya jika kita bekerja sejalan dengan Roh, Ya, ya kan? Terus di halaman 60 berapa ini tadi aku lupa. Ntar ya, ya. 70 sama 71 di instruksi kepada guru. Di Mhm. situ kan dikatakan di halaman 71 kita telah terlalu banyak gagal membina anak-anak kita telah menjejali mereka dengan hal-hal yang harus dilakukan. Kita telah menjejali mereka dengan pengalaman peribadahan, tapi kita telah gagal untuk memberi makan mereka lebih dari sesendok kabar baik. Mungkin Hmm, di situ aku sadar, mungkin memang eh, ya karena khotbah yang kita kasih itu ya itu tadi ya kan, mm-mm, sekedar mm. taat pada Ya, Tuhan, moral ya, yang didapat, ya, terus gimana berperilaku baik di dunia ini. Kita ya. jarang ngasih tahu apa yang kasih karunia Tuhan itu gitu, kasih karunia Betul, Tuhan itu pada kita. Nah, jadi betul. aku dulu sering mikir, aduh, ini kenapa ya anak sekolah minggunya setelah lepas dari, kan kalau kita lepas dari remaja mereka katekisasi
untuk masuk ke dewasa ya. Ya, ya, Eh, Kenapa ya pada saat mereka sudah keluar dari remaja, mereka nggak aktif di sekolah, nggak aktif Mm-mm. di Di gereja, gereja. tidak Heeh. aktif pelayanan gitu. Iya, Padahal dulu kita ajarin, rasanya gagal jadi guru sekolah iya, minggu gitu. iya, Kok menjauh dari Tuhan gitu. Apalagi kalau ngedenger ada yang memang benar-benar jauh atau pindah agama atau iya, iya, jadi bandel gitu kan iya, iya, rasanya. Cuma eh, itulah diingatkan lagi memang mungkin eh, kabar baik tadi belum diberitakan benar-benar ke anak-anak sekolah minggu setiap hari, setiap minggunya gitu. Jadi iya, di iya, sini aku ngerasa yang benar-benar relate yang dia di apa bab 3 ini. Jadi benar-benar ngerasa oh iya, pertanyaan-pertanyaan tentang Allah itu kurang, Injil yang diberitakan itu kurang, kabar baik kasih karunia itu kurang iya, diberitakan kepada mereka. Itu sih akhirnya iya. yang aku rasain. Ya, Wow, terima kasih. thank you Lestika. Dan benar yang tadi Lestika mention sedikit bahwa tanggung jawab untuk apakah anak itu akan bertobat, apakah anak itu akan percaya kepada Kristus, itu tanggung jawab bukan di guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu memiliki peran yang penting karena mereka, face to face, orang-orang di baris depan lah istilahnya, untuk bisa membagikan kabar baik Injil, memiliki lebih banyak kesempatan dibanding tetangga. Ya. Jadi mereka memiliki peran yang sangat besar untuk menyampaikan kabar baik, untuk terus memberitakan kabar baik. Dan apakah mereka akan menerima, apakah mereka akan percaya kepada Kristus, itu tanggung jawab Roh Kudus. Roh Kudus, hanya Roh Kudus yang bisa membukakan mata yang buta di dalam roh, ya. Hanya Roh Kudus yang dapat melunakkan hati yang sudah keras. Itu bukan sesuatu yang sekedar manusia saja bisa lakukan. That is huge work, itu pekerjaan besar sekali yang manusia tidak bisa lakukan. Kita nggak punya kapasitas untuk melakukan itu. Kita tidak memiliki kekuatan untuk melakukan itu. Tetapi Roh Kudus bisa. Roh Kudus dapat melakukan itu. Dan ketika kita setia memberitakan kabar baik, biar Roh Kudus yang bekerja, biar Roh Kudus yang menjamah anak itu untuk menaruh kepercayaan mereka di dalam Kristus. So that should free you. Itu seharusnya membebaskan setiap guru sekolah minggu yang menonton ini, yang ada di dalam call ini harusnya membebaskan Anda dari, oh ini karena saya kurang ABC, melakukan ABC, akhirnya anak ini tidak menjadi orang yang percaya. There's many factors, ada begitu banyak faktor-faktornya di mana anak itu memilih untuk tidak menerima Kristus. Dan ini juga satu hal yang sangat penting untuk kita ingat kembali bahwa kita harus men-treat anak-anak yang ada di dalam sekolah minggu, kita tidak treat mereka otomatis mereka adalah orang-orang percaya. We have to treat everyone bahwa mereka belum belum mendengar kabar baik Injil. Mereka perlu mendengar kabar baik Injil. Jadi tidak ada asumsi bahwa anak-anak ini mereka sudah bertobat nih, mereka sudah anak Kristen ceritanya. And then like you said tadi, Lestika, bahwa setelah mereka selesai sekolah minggu, ketika mereka waktunya bergabung ke dalam jemaat reguler, ke dalam ibadah dewasa, we don't see any fruit. Kita tidak melihat buah dari pertobatan itu. Kita tidak melihat buah dari apakah mereka bertumbuh di dalam kekristenan. But what we see is mereka menjauh atau mereka menjadi pindah agama dan seterusnya. So it's very very important, penting untuk kita melihat setiap anak yang ada di dalam sekolah minggu. Mereka semua membutuhkan Yesus. Mereka semua membutuhkan kasih karunia, dan mereka semua jauh dari Tuhan dan perlu dibawa kembali kepada Tuhan. Mereka perlu dibawa kembali ke dalam keluarga Tuhan. And that's something that the Holy Spirit can do. Itu adalah tugasnya Roh Kudus.
untuk membawa mereka, untuk menjamah mereka kembali kepada bawa mereka kepada Tuhan, hati mereka kepada Tuhan. Dan tugas kita sebagai guru adalah untuk menjadi pemberita kabar baik, untuk terus memberitakan, hey, this is the good news. Tuhan Yesus mengasihi kalian. Tuhan Yesus dia melangkah keluar untuk memberikan hidupnya, untuk mati untuk kita. That's our job. Dan it's so interesting, Lestika, karena saya juga dulu guru di sekolah Kristen. Saya dulu guru SMA, SMP, SMA di sekolah Kristen, tapi sekolah Kristen itu levelnya dari TK sampai SMA. Dan kita setiap pagi loh, setiap pagi itu kita duduk di seperti kebaktian kecil, kita bilangnya devotion. Jadi kita di kebaktian kecil di mana kita ya ada kebaktian, kita nyanyi terus mendengarkan khotbah, dan anak-anak ini tiap hari dengarnya firman Tuhan ya. Dan saya kalau saya lihat kembali ya pengalaman saya sebagai guru, saya sangat mengucap syukur bahwa ada waktu di pengalaman saya itu di mana saya belajar tentang Injil. Jadi saya sempatlah course correct myself. Saya sempat berubah, saya sempat mengoreksi diri saya. Oke, penyampaian saya harus berubah. Saya mengubahkan konten dari pengajaran yang saya harus ajarkan ketika saya diberikan kesempatan untuk sharing firman Tuhan di kebaktian sekolah. Saya ubah semuanya, saya make sure bahwa salib itu semakin jelas, salib itu semakin jelas bahwa karya Yesus di atas kayu salib itu adalah solusinya. Jadi mereka lihat terus dari masalahnya, terus mereka akan terus lihat, mata mereka melihat bahwa oke, jawabannya adalah Kristus, jawabannya adalah Tuhan Yesus sudah melakukannya. Kita hanya perlu menerima, kita hanya perlu menaruh kepercayaan kita di dalam Kristus. Jadi saya bagikan terus, saya ingat tuh 2016 sampai 2014 deh, I would say 2014 sampai 2016, around that time. Ada 2-3 tahun terakhir saya benar-benar ganti metode saya, karena saya matanya sudah dibukakan kepada kabar baik Injil yang tadinya fokusnya hanya moralitas, kalian harus melakukan hal yang benar, kalian harus mengambil keputusan yang baik, dan seterusnya. Akhirnya saya sangat mengucap syukur bahwa saya masih ada kesempatan untuk memberikan kabar baik untuk mereka, agar mereka bisa melihat bahwa ketika mereka tidak bisa, ketika mereka tidak mampu, dan memang pada akhirnya nggak ada yang mampu sih, ya kan? Ketika mereka tidak mampu, Tuhan Yesus mampu. Dia sudah melakukan itu dan dia memberikan dirinya untuk mereka. Mereka hanya perlu menerima, mereka hanya perlu menaruh kepercayaan mereka di dalam Kristus. Dan kalau saya berpikir kembali ya, kalau saya flashback ya, wow. Kalau saya tidak mengenal kabar baik Injil, all of those kids ya, ratusan anak-anak tidak mendengar kabar baik, itu wow, saya sangat mengucap syukur. Saya sangat bersyukur bahwa Tuhan tetap memberikan kesempatan itu, dia tetap setia bahwa anak-anak itu tetap mendengar kabar baik Injil, even though it was for only 2-3 years waktu saya ada di situ. Dan itu adalah, I really believe itu adalah tangan Tuhan juga. Dia tidak melupakan anak-anak. Oke, apakah ada yang lain? Mungkin pertanyaan terakhir atau sharing terakhir? Kita ada sekitar 10-15 menit lagi sebelum kita bisa end this session. Anybody else wants to share? Apakah ada yang ingin sharing lagi atau bertanya? Silakan. Kalau enggak juga it's okay. All right. Making sure that there's no burning questions. Okay. So, yang saya ingin tinggalkan adalah remember to
bring the gospel, ingat untuk berbicara atau dalam topik pembicaraan, remember to bring the gospel, untuk menyampaikan kabar baik. Dan kabar baik ini bukan sesuatu yang harus sebagai formula yang harus disampaikan bahwa hey, kamu nih diciptakan oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, tapi kamu berdosa dan oleh karena itu kamu tidak ada lagi jalan kembali kepada Tuhan, dan oleh karena itu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menjadi jalan tersebut. Kita tidak harus membagikannya seperti itu. Nggak salah juga kalau Anda melakukannya seperti itu, tapi we don't have to. Dalam pembicaraan hari-hari, your day-to-day conversations, kita bisa kita bisa include gospel, kabar baik Injil itu dalam pembicaraan sehari-hari. Misalnya kita sedang lagi ngopi sama teman kita, terus sedang berbicara tentang, aduh kayaknya saya merasa jauh dari Tuhan, minggu ini saya sibuk sekali, saya merasa jauh sekali dari Tuhan. Itu adalah kesempatan yang baik untuk kita membagikan kabar Injil, untuk sharing the gospel. Hey, it's okay. Kita ingat kabar baik Injil. Kita ingat bahwa di masa-masa kita merasa jauh, Tuhan tidak jauh sebenarnya. Karena Injil mengingatkan kita bahwa Tuhan yang selalu keluar, Tuhan yang selalu mendekat kepada kita. Jadi kita tidak bisa merasa jauh. Kita merasa jauh, tapi sebenarnya kita nggak jauh. Karena Tuhan beserta dengan kita. Dia sudah mengambil langkah keluar dari surga dan menapak di bumi dan mati di atas kayu salib. Dan not only that, ketika Tuhan bangkit dari kematian, dia mengirimkan rohnya untuk hidup di dalam kita. Jadi sebenarnya kita tidak jauh dari Tuhan. Kita hanya merasa jauh. But the good news is He lives with you. Dan dia terus berserta dengan kita. So something like that, very simple, tidak terlalu formula, ya, bersifat formula, tetapi relevan dan mengingatkan, remind us again tentang kabar baik Injil di kehidupan kita sehari-hari. So, I hope that you can do that. Saya berharap Anda mendapatkan kesempatan untuk sharing seperti itu di hal-hal yang tidak terlalu big deal, tidak terlalu high stakes, tetapi dalam pembicaraan yang low stakes, yang kecil, ketika Anda sedang ngobrol dengan teman-teman dan seterusnya. Ya, so try to practice thinking about the gospel, perspektif kabar baik, supaya Anda lebih banyak latihan untuk berpikir tentang kabar baik Injil. Oke, let's pray. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Kau telah berikan di book club ini, bahwa kami bisa bersama-sama bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus, apa yang Kristus sudah lakukan di atas kayu salib. Dan aku berdoa Tuhan, di komunitas kami masing-masing, pembicaraan kami, diskusi, whether it's with our friends atau di dalam ruang kelas sekolah minggu, apapun itu Tuhan, aku berdoa Tuhan bahwa Injil itu menjadi fokus, Injil itu menjadi fokus pembicaraan Tuhan. Tuhan Yesus menjadi pusat dari pikiran kami, pusat dari pembicaraan kami, that we all look to you, Jesus. Bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan apa yang kami sanggup lakukan atau apa yang kami tidak dapat lakukan, tapi apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Help us to remember that. Bantu kami Tuhan untuk diingatkan kembali oleh kabar baik, that we may preach the good news. Kami bisa memberitakan kabar baik itu kepada diri kami sendiri, kepada hati kami yang sering lupa Tuhan. Sering lupa akan kebaikan-Mu, sering lupa akan kesetiaan-Mu. Help us, Lord. Terima kasih Tuhan. Berkati mereka, berkati setiap ladies di tempat ini, berkati setiap pembicaraan mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, biar Injil itu mengikuti mereka Tuhan, wherever they go. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen.